Mari kita berdoa terlebih dahulu. Biarlah pujian yang kami naikkan kepadamu untuk hormat dan kemuliaan-Mu saja. Terima kasih buat waktu ini. Sebentar kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Engkau yang menolong kepada setiap kami, memberi hikmat, pengertian, supaya kami menjadi orang-orang muda yang benar-benar hidupnya berkenan di hadapan-Mu, di tengah dunia yang kacau, di tengah dunia yang berdosa ini, kami boleh tetap menjaga iman dan kekudusan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Amin. Ya, selamat sore semua. Kiranya kita bukan hanya menikmati pujiannya yang enak kita dengar ya, dengan musik yang bagus, lagu biasa di aransemen yang seperti itu, saya dengar suara bassnya, saya angkat tangan sudah. Nggak bisa ngikuti tadi itu, bassnya itu tadi ya. Wah, banyak variasinya itu, saudara-saudara. Nah, saya harap kita bukan hanya mendengar, tapi kita ikut memuji Tuhan. Nah, renungan firman Tuhan, saya sampaikan sehubungan dengan tokoh Alkitab Lot ya, belum selesai. 3 seri ini. Bulan lalu, hari ini, dan bulan depan. Nah, malam hari ini kita melihat Lot yang dikatakan orang benar yang berkorban, saudara-saudara. Nah, berkorbannya seperti apa? Coba kita membaca dulu di dalam Kejadian pasal 19 ayat 5 dan sampai dengan yang ke-8. Yang berbunyi demikian, mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka." Nah, terjemahannya itu ya menggauli mereka. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka aku bawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku." Nah, jadi saudara, kalau kita melihat di dalam bagian ini, ya, Lot didatangi oleh banyak orang-orang dari kota Sodom itu. Ya, karena Lot kedatangan tamu, saudara. Nah, pertanyaannya siapa tamunya itu? Coba mundur ke belakang, Kejadian 18 ayat 1 sampai 3. Jadi ada hubungannya ya. Yang berbunyi demikian, kemudian Tuhan, nah terjemahan lama, terjemahan literal menerjemahkan Yahweh, menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbanti di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini." Saudara, Tuhannya ada berapa? 1. Ya, ayat 1. Kalau kita ngomong Tuhannya ada 3, berarti bunyinya kemudian Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi ayat itu mengatakan Tuhannya 1. Nah, ketika Abraham melihat Tuhan yang 1 itu, maka ayat yang kedua mengatakan apa? Ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Jadi 1 Tuhan yang memiliki 3 pribadi. Nah, ini yang disebut dengan Allah Tritunggal itu ya. Nah, yang 1 tetap bertemu dengan Abraham, yang 2, saudara, pergi ke Sodom dan Gomora. Nah, ketika yang 2 ini ke Sodom dan Gomora, maka orang-orang Sodom tadi kata Alkitab ya mendatangi rumahnya Lot itu. Ya, bahkan diminta supaya keluar dari rumah, kemudian Alkitab mengatakan apa? Supaya kami pakai mereka. Ya, ini saudara, ini dosa yang menjijikan ya, laki-laki dengan laki-laki, homoseksual ya, saudara. Nah, siapa kedua malaikat itu? Coba ayat 1 ya, Kejadian 19. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Nah, timbul pertanyaan, sebenarnya kedua malaikat itu siapa? Kalau mundur ke belakang, Kejadian 18 ayat 1 sampai 3 jelas ya.
Jadi yang disebut malaikat itu adalah Tuhan sendiri sebenarnya. Ya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, di dalam PL itu memang Allah yang menampakkan diri kepada manusia. Apalagi perjanjian baru dalam wujud Kristus ya yang datang sebagai manusia. Jadi Allah yang menampakkan diri kepada manusia. Tidak pernah, saudara, manusia yang berusaha menjumpai Tuhan, menemui Tuhan, ya nggak pernah diceritakan di Alkitab. Nah, ini yang merupakan keunikan dari teologi Kristen. Nah, kalau yang lain, manusia berusaha untuk mendatangi Tuhan, berusaha untuk menemui Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, apakah bisa? Jawabannya nggak bisa, karena manusia sudah berdosa. Bayangkan orang berdosa yang najis dan kotor mau mendekati Allah yang suci, ya Allah yang kudus. Bagaimana mungkin? Nggak bisa, saudara. Justru manusia berdosa semakin mendekati Allah yang kudus semakin menjauhinya. Karena antara kekudusan dengan dosa tidak bisa didekatkan, tidak bisa disatukan. Makanya satu-satunya di dalam teologi Kristen kita belajar, bukan manusia yang berusaha mencari Tuhan, menemui Tuhan, mendatangi Tuhan, tapi Allah yang pertama kali berinisiatif mendatangi manusia yang berdosa itu. Ya, sampai hari ini, sampai dalam bagian ini juga dijelaskan kepada kita. Nah, kalau sekedar malaikat, coba Ibrani 1:14 ya, kita sudah belajar itu, merenungkan itu di hari Minggu. Ibrani 1:14 mengatakan kalau sekedar malaikat biasa, maka bunyinya seperti ini. Bukankah mereka semua, yaitu para malaikat, adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Jadi siapa? Artinya mereka adalah pelayan, mereka adalah utusan. Nah, kalau malaikat, saudara, tidak mungkin layak menerima penyembahan. Buktinya Abraham melakukan penyembahan, lalu Tuhan, ya, walaupun oleh Kejadian pasal 19 ya, waktu Lot itu disebut malaikat Tuhan, ya, Lot juga menyembah. Harusnya kalau sekedar malaikat itu tidak mungkin menerima penyembahan, saudara. Tapi kalau menerima penyembahan, ini berarti bukan sekedar malaikat atau bukan malaikat, yaitu Tuhan sendiri. Sebab kalau malaikat biasa itu utusan atau pelayan. Nah, Wahyu 22 ayat 8-9. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia, malaikat berkata kepadaku, Rasul Yohanes, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Jadi saudara, kalau malaikat biasa nggak mungkin mau menerima penyembahan, ya saudara, nggak mungkin. Oke, nah kalau begitu siapa malaikat yang bersama dengan Lot? Nah jawabannya Allah sendiri. Kenapa? Karena Allah itu layak menerima sujud dan penyembahan manusia. Nah saudara, dalam bagian ini kita boleh melihat ya, ketika orang-orang Sodom tadi mendatangi rumah Lot, ya mereka akan memakai ya dua orang ini, kata Alkitab tadi, saudara, ya Allah kok bisa menampakkan diri seperti manusia? Ya, itu yang disebut dengan teofani ya. Jadi penampakan Allah dalam wujud manusia, theos dan pane. Theos itu Allah, pane itu wajah. Nah, ada yang menggambarkan itu antropomorfisme, antropos dan morpe. Jadi bentuk manusia. Jadi Allah yang seperti atau berbentuk seperti manusia. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah di dalam perjanjian lama juga ada campur tangan dalam kehidupan manusia. Nah, ketika mau istilah ILT tadi menggauli ya dua orang malaikat ini tadi, maka Lot berkata, apa saudara? Jangan. Tapi dia mengatakan apa? Ini ada kedua anakku ya yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki, kata Alkitab tadi. Sudah, kamu pakai aja mereka. Nah, Alkitab mengatakan apa? Orang Sodom itu tidak mau melakukan. Yang laki-laki tidak mau. Ya, maunya yang laki-laki. Yang laki-laki orang Sodom, dari yang tua sampai yang muda, kata Alkitab, tidak mau dengan yang perempuan. Nah, ini kan kelainan ya. Ini sakit. Ini dosa yang benar-benar memuakkan, menajiskan ya, saudara-saudara. Ya umumnya kan mau kepada
lawan jenis. Tapi ini malah nggak mau. Nah, saudara, kalau saudara boleh memikirkan, Lot kok seperti itu ya? Nah, ada yang mengatakan Lot ini konsep berpikirnya, kehidupan, kebiasaannya sudah tercemar dengan masyarakat Sodom saat itu. Sehingga boleh menghalalkan segala cara. Ya, di sini dikatakan anaknya mau diberikan begitu saja untuk diperkosa oleh orang-orang laki-laki Sodom itu. Nah, kalau saya melihat yang sebaliknya, Lot mau berkorban semuanya itu demi Allah yang mendatangi dia. Tetapi saudara boleh renungkan ya, ternyata Allah tidak berkenan dan Allah tetap melindungi kedua anak dari Lot itu. Buktinya orang-orang Sodom tidak mau dengan wanita, perempuan, tapi maunya dengan laki-laki. Nah, saudara, apa yang kita renungkan pada malam hari ini? Apa yang kita lakukan demi Allah dan pekerjaannya? Ya, nah kalau untuk dosen atau guru, ya ini ada Paula juga dosen, saya Pak Bambang gitu ya, saudara. Kita lakukan apa? Ya tugas sekolah. Ya, ini biasanya mahasiswa atau para murid ya melakukan tugas itu seperti apa? Ada yang berkata, Allah itu kan maaf, itu hanya formalitas. Ada yang ngomong gitu. Nah, ketika berpikir itu apa formalitas, jadi tugas yang dikerjakan juga seenaknya, seadanya, pokoknya dapat nilai. Yang penting dapat nilai, yang penting lolos. Bukan lulus ya, lolos. Artinya bosan ngajar dia supaya semester depan jangan ketemu. Makanya diloloskan aja. Nah, ini konsep berpikir mahasiswa-siswa kan begitu ya, saudara. Nah, kira-kira benar enggak itu? Kalau kita melakukan demi Allah dan pekerjaannya bisa enggak seperti itu? Nah, itu kan untuk guru, itu kan untuk dosen. Nah, saudara, nanti kita akan lihat. Ternyata ketika orang itu berpikir itu untuk manusia dan bukan untuk Tuhan, membedakan, saudara, memilah-milah, itu tidak boleh. Kalau untuk Tuhan, oh yang paling baik. Tapi kalau untuk manusia, nggak usah yang baik-baik lah. Yang penting lulus saja lah. Nah, itu sebenarnya kita tidak melakukan segala sesuatu untuk Allah dan pekerjaannya. Ya, saudara. Nah, lalu apalagi? Untuk pimpinan di pekerjaan, nah kita lakukan pekerjaan yang seperti apa? Sekarang ada CCTV di mana-mana, jadi tidak mungkin bisa santai atau melalaikan tugas, nggak mungkin. Karena ada kamera yang terus memantau ya setiap saat, setiap waktu 24 jam. Kalau dulu sebelum ada kamera seperti sekarang, saudara, apa yang dilakukan? Kalau ada pimpinan di satu ruangan, ya kerja sungguh-sungguh atau sungguh-sungguh kerja kan. Tapi kalau pimpinannya nggak ada di situ, apa yang dilakukan, saudara? Main game ya, santai. Bos keluar negeri 3 minggu kok, jadi nggak tahu apa yang kita lakukan. Nah, saudara, orang Kristen sama non-Kristen ya podo aja seperti itu. Tapi hari ini kita belajar ya, saudara, apakah bisa begitu? Lalu untuk orang tua, nah anak-anak yang masih punya orang tua, apa yang kau lakukan? Ya, apa yang kau lakukan untuk kedua orang tuamu? Mereka sudah menyekolahkan, membiayai, memberi perhatian, segala sesuatu yang diperlukan dicukupi, ya toh? Apa yang kita lakukan untuk orang tua kita? Dan mungkin untuk yang lain-lain, saudara. Ya, nah firman Tuhan menjelaskan kepada kita, Lot saja demi Tuhan mau mengorbankan kedua anaknya. Walaupun tindakannya Lot ini salah sebenarnya. Dan ternyata Tuhan juga tidak berkenan kan? Nah, yang kita renungkan malam ini, yang kita lakukan demi Allah dan demi pekerjaannya apa? Nah, saya senang dengan ayat ini. 1 Korintus 10 ayat 31. Apa itu? Jika engkau makan atau minum atau melakukan segala sesuatu, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kalau konsep berpikirnya untuk kemuliaan Tuhan, harusnya kita melakukannya yang bagaimana? Saya sudah tulis itu ya. Oh, pasti yang terbaik. Karena untuk kemuliaan Tuhan ini, untuk Tuhan ini. Nah, saudara, kalau kita yang mengerti bagian ini, ya, untuk orang tua, mau membanggakan orang tua, sebagai anak, apa yang kita lakukan? Ya, pasti sama kan? Melakukan yang terbaik. Membuat papa mamanya bangga itu bagaimana? Membuat papa mamanya senang itu bagaimana? Sehingga papa mamanya tidak kecewa terhadap anak-anaknya. Apa yang harus dilakukan? Nah, mumpung belum terlambat ini ya. Kalian masih muda. Nanti minggu depan ya kita bahas ya tentang kehidupan orang muda itu bagaimana.
nanti Pak Bambang yang membicarakan tentang cinta. Saya yang hidup aja lah, gitu ya. Nah, saudara bisa lakukan ya segala sesuatu, entah makan, entah minum. Makan minum ini kan sepele toh. Makan minum bisa kita tunda kan? Mungkin malam ini di antara kalian ada yang belum makan malam. Ya, kalau saya sudah ya sebelum jam 6. Saudara. Tapi ada yang makan malamnya nanti jam 7, jam 8. Ada yang jam 9. Loh, tahu tek lewat di depan rumah setengah 11 makan lagi, saudara-saudara. Nah, artinya makan minum kita bisa tunda, kita bisa sepelekan, kita tidak menganggapnya mungkin begitu. Tapi justru ya yang seolah-olah kita abaikan, seolah-olah kita bisa tunda, yang tidak berarti katakanlah. Justru firman Tuhan mengajarkan apa? Lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, jadi tidak ada istilah itu penting atau tidak penting, ya. Itu prioritas apa tidak prioritas, enggak, saudara. Sama. Tanggung jawab kita sekarang ini apa? Ya, yang sekolah-sekolah, yang bekerja-bekerja, ya lakukanlah. Dikatakan untuk kemuliaan Tuhan. Apapun, apalagi dalam konteks pelayanan di gereja, kalian multimedia, main musik, ya, apa saja. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita malam ini untuk kemuliaan Tuhan. Jadi yang terbaik dipersiapkan. Lalu yang kedua, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, walaupun kenyataannya apa yang kita lakukan untuk manusia. Betul enggak? Mungkin kalian berpikir kalau kita melayani di gereja, ya nanti yang senang kan Pak Bambang, manusia, gembala. Terus yang dikoordinir Paula, multimedia, kalau kalian melakukan, nah nanti kan Paula yang senang, ya gitu toh, saudara? Enggak. Ya, jadi konsep berpikirnya di sini, saudara, kita melakukan segala sesuatu, perhatikan, seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Wah, kalau orang Kristen menyadari ini ya, saudara, di sekolah, di pekerjaan, di pelayanan, ya di gereja, dimanapun Tuhan tempatkan, pasti, saudara, etos kerjanya, etos pelayanannya itu pasti baik. Kenapa? Yang ada di pikirannya satu, walaupun ini untuk manusia, tapi sebenarnya aku melakukannya untuk Tuhan. Nah, coba malam ini kita mulai berpikir ulang, merenungkan ulang. Ya, walaupun itu untuk manusia, tapi sebenarnya firman Tuhan mengatakan itu untuk Tuhan. Terus yang ketiga, lakukan pelayanan ya apa istilahnya kegiatan kita untuk pekerjaannya walau, nah ini yang penting, berbeda dengan keinginan kita. Kalau kita ingin ya kemudian melakukan, hati kita merasa puas ya, senang sesuatu, lalu kita melakukannya, sangat senang. Karena sesuai dengan keinginanku. Betul ya? Nah, pertanyaannya itu sebenarnya melakukan pelayanan atau yang Jumat lalu saya sudah khotbahkan, menyalurkan hobi kita. Renungan saya kemarin itu tentang pujilah Tuhan. Kenapa tidak dikatakan pujilah Tuhan, hei mulutmu. Pujilah Tuhan, hei tubuhmu. Pujilah Tuhan, hei bibirmu. Atau secara fisik jasmania ini Mazmur 100 itu. Tapi pujilah Tuhan, hei jiwaku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Nah, saudara, apa artinya? Yang di luar harus sama dengan yang di dalam. Nah, kadang-kadang yang di luar berbeda dengan yang di dalam. Makanya sangat hati-hati ketika orang senang melayani, senang melakukannya untuk Tuhan, tanda petik ya. Jangan-jangan dia sebenarnya nggak melayani Tuhan. Tapi apa? Menyalurkan hobinya. Menyalurkan kesenangannya. Tapi sebenarnya orang ini tidak melayani Tuhan. Tidak mengasihi Tuhan sebenarnya. Tapi melayani dirinya sendiri dan mengasihani dirinya sendiri. Nah, coba pelan-pelan kita renungkan ya, saudara-saudara. Yang kita lakukan ini untuk Tuhan atau untuk saya sebenarnya. Ketika kita senang melakukannya, sebenarnya kita ini melayani Tuhan atau menyalurkan hobi kita. Nah, harusnya kita ubah konsepnya. Kalau itu melayani Tuhan, kadang berbeda dengan keinginan kita dan kita lakukan. Nah, ini tambahan dari Pak Sarip ya. Pasti kita akan diberi Tuhan sukacita.
Nah, saudara, ya berbeda dengan keinginan kita, ya berbeda dengan apa istilahnya keinginan Tuhan, tapi kita mau lakukan. Nah itu loh saudara, itu yang disebut dengan pelayanan, bukan menyalurkan hobi. Nah secara sederhana, hari-hari ini saya repot sekali dengan mengoreksi ya skripsi sama tesis. Sebenarnya saya malas, saudara. Saya senangnya nguji saja. Ya benar ya Paula ya. Kenapa? Kalau bimbing skripsi tesis itu, walah, ya satu-satu kita baca. Ya mungkin kalimatnya bagus, tapi ada yang idenya salah, konsepnya salah. Kita perbaiki, kita benahi gitu. Apa maksudmu, Mas Iwan nulis seperti ini? Wah, saya kutip Pak. Loh, kamu kutip tapi nggak ngerti apa yang kau kutip. Nah itu kadang-kadang begitu ya. Jadi kalau 100 halaman, ada 5 mahasiswa, baca 500 halaman. Saudara, coba kapan selesainya? Gitu ya. Nah, saya sebenarnya senang apa? Senang waktu uji. Satu orang kan paling 20 menit toh. Wah, senang. Saudara ya, 5 mahasiswa berarti siang sampai siang, pagi sampai siang, saudara-saudara. Gitu ya, diuji oleh 4 dosen. Ya, berarti kan satu dosen itu dapat jatah ya kita 15 sampai 20 menit. Saya senang kan cepat selesai. Ya, saudara ya. Tapi lihat ketika saya merenungkan bagian ini, loh, nggak boleh ini senang apa nggak senang. Ya, saudara. Gitu ya. Karena memang ada salah satu tugas yang diberi kepercayaan kepada kita dosennya yang bimbing mahasiswa jadi baik ya, skripsi tesisnya dipertajam, kemudian melalui beberapa tahap, ada ujian tertutup, ada ujian terbuka, saudara, dan ketika dinyatakan lulus, saya senang, saya bangga. Nah, hari ini kita boleh merenungkan ya, saudara, demi Allah dan pekerjaannya apa yang kita lakukan. Nah, lalu ada istri Lot yang tidak mendukung ya dari keluarga ini. 2 malaikat Tuhan berkata, pergi cepat-cepat, tinggalkan Sodom dan Gomora, jangan toleh ke belakang. Tapi istrinya Lot ini nggak bisa. Kenapa? Yang ditinggalkan itu ya mungkin rumah mewahnya, harta bendanya. Karena Alkitab mengatakan 2 malaikat itu berkata kepada Lot dan isi keluarganya, lari cepat-cepat, nggak usah mikir yang di belakangmu, nggak usah mikir yang ada di rumahmu itu. Tapi istri Lot, ya siapa namanya? Ya Ibu Lot ya, saudara-saudara nggak disebutkan ya. Alkitab mengatakan dia menoleh ke belakang dan akhirnya menjadi tiang garam, tiang yang sia-sia, patung ya, sebagai peringatan saja. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita malam ini, di samping kita melakukan yang terbaik buat Tuhan, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, maka Tuhan mengajarkan kita kepada seperti Lot, ya, saudara, mengarahkan pandangan terus ke depan. Filipi 3, 12, 14 mengatakan apa? Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Aku berlari-lari mengejar apa yang ada di depanku. Apakah itu panggilan surgawi? Itu tujuannya. Nah, kita semua sudah dipanggil oleh Tuhan dari orang berdosa menjadi anaknya. Itu yang disebut dengan panggilan surgawi ya, saudara. Nah, biarlah mata kita terus fokus ke depan. Hidup kita terus fokus kepada Tuhan. Masih muda, masih bekerja, masih sekolah, ingat, yang kita prioritaskan tetap Tuhan. Dan akhirnya Lot dengan kedua anak perempuannya diselamatkan. Teruslah hidup bagi Tuhan di tengah dunia yang berdosa. Di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ya, kenajisan dan lain sebagainya. Tetaplah kita hidup bagi Tuhan. Dan yang terpenting ini, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Ketika kita melakukan segala sesuatu, jangan sampai kita berpikir, hitung-menghitung, apalagi untung rugi, saudara, dengan Tuhan. Sebab kalau semuanya itu kita lakukan, maka apa yang kita pikirkan itu tadi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu boleh mengajar setiap kami, ya Tuhan, untuk Tuhan dan demi pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami boleh lakukan yang terbaik. Dan Engkau terus menjaga kami dengan firman-Mu, karena kami tinggal di tengah dunia yang penuh dosa, yang penuh dengan godaan-godaan yang akhirnya menjerumuskan kami anak-anak kaum muda kepada dosa. Tuhan tolonglah kami
pegang tangan kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati anak-anak-Mu sudah hadir pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.